aku harus ngembaliin uang sekitar 1M dari brand-brand yang udah kerja sama. Mau apa kalian? Dari kecil aku udah biasa ya hantam orang. Mau apa kalian sini? 3, 2, 1. Welcome to Talksha. Hello everybody, welcome back to Talksha. Dimana kita bertalk-talk bersama Tasya. Jadi kayaknya udah dikunci aja kalau slogannya seperti itu. Karena sampai di episode 6 belum ada slogan, oke? Dan hari ini seru banget ya. Kita kedatangan 2 tamu yang cutie pie, pinky juga nih. Ini gak sengaja loh, ini gak sengaja kita tiba-tiba seragaman. Aku udah bersama Tasya Said and Hanum Mega, beri tepuk tangan dulu. Dibayar. Kalau dibayarnya gede gitu ya, tepuk tangannya rajin kali. Tim aku gak kayak gitu. Pokoknya hari ini kita akan chit and chat. Cuman karena ini cerita talk show jadi saya ada cue card. Keren Ya, banget. biar kayak gimana gitu kan. Mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Oh iya. Mungkin dari Tasya, sesama Tasya di sini biar nggak ketukar gitu kan. Iya. Kenalannya lewat mana kak? Nonton mana? Oh yang situ. ini boleh. Hai, aku Tasya Said. Tasya bukan Farasya. Terus apa? Aku apa gitu loh. Oh, aku adalah kalau kata orang-orang saya beauty influencer. Terus sama suka marah-marah di Instagram gitu. Silakan. Mana kameranya? Sama kan? Hai, aku Hanum Mega. Siapa gue? Salon owner. Aku beauty content creator, soalnya suka bikin makeup yang sing transisi gitu. Jadi Udah sih. mereka berdua ini salah satu old school beauty content creator juga ya. Udah dari berapa tahun? Aku tuh sebenarnya dari 2010, Cak. Gila. Tapi blog ya, bukan Instagram. Oh, dari blog dulu. Dari blog dulu. Awalnya. Terus mulai Instagram tuh kapan? Mulai Instagram itu 2012. Yang aku kira itu aplikasi edit foto. Bodoh kan. Terus aku ngerasa kok enak ya. Ternyata Instagram itu gak seribet blog. Kalau blog tuh kan kita harus ngedit yang benar. Terus nulis yang proper supaya orang menarik bacaan. Ternyata enak di Instagramnya udah 2012 sampai sekarang. Tapi terkenalnya baru 2018, Cak. Itu pun kalau terkenal ya, Cak. Terkenal siapa Nggak sih? terkenal kali. Said, ya. Maksudnya mulai ke notice sama brand tuh 2018. Gila ya, berarti lo benar-benar sangat into this job gitu ya. Alhamdulillah. Pernah kayak sumpek maripek gitu gak? Pastinya ya, apa enggak? Sumpek karena apa ya, Cak ya? Kalau sumpek karena aduh kerjanya gini-gini mulu enggak. Enjoy, sangat-sangat enjoy. Tapi lebih ke sumpek kalau sekarang, Cak, kayak ngadepin ini algoritma. Iya sih memang. Itu sih yang bikin kok kenapa begini gitu. Kayak, aku buat video yang niat kali kok enggak ini engagementnya. Sekalinya yang bagus, tentunya bagus. Tahu 1,5 M yang views, sebel gitu aja sih. Kalau Hanum tuh udah dari kapan? 2016. Oh, Hanum tuh juga udah lama ya? Udah dari 2016 Pas ya? aku SMA. Oh, jadi dari SMA. Sekarang tuh umur berapa sih? 22. Seumuran loh, umur berapa? Seumuran sih. Masih denial ya. Kenapa ya gue doang yang 30? Lo umur berapa? 28, Cak. Yakin gak 30? 30 deh, 35 deh boleh. 35 ya? Iya. Oke, kunci, lock ya. Boleh. Kemarin adik-adik semua loh. Kenapa gue tua banget ya? Gue kemana aja gitu. Orang-orang udah berkarir. Tiba-tiba gue udah 30. Terus Anda berkarir kurang apa, Cak? Ya maksudnya kayak telat gitu loh mulainya. Enggak lah, Cak. Dia telat mulai tapi kan boom langsung. Kita 6 tahun nungguin, Cak. Itu pun masih di sini, 1 M aja enggak. 1M hilang. 1M bilang. Nih ya, jadi sekarang kita langsung membahas tentang itu dulu nih. Hanum waktu itu kenapa bisa Instagramnya menghilang? 1 juta followers itu tidak mudah loh. Sangat tidak mudah perjuangannya. Sejujurnya capek ya ditanya Instagramnya gitu ya? kemana. Sempat ditanya ke Gali, Hanum Instagramnya kemana? Ditanyain orang-orang. Ya hilang aja. Karena kan waktu itu aku sempat ada masalah keluarga. Terus
viral tuh di mana-mana. Kayaknya setiap hari masuk si LM itu kan ya. Terus Twitter diomongin sampai 10.000 komen tuh ngomongin tentang keluarga aku. Yang aku berantem sama kakak aku lah. Yang ini pokoknya banyak banget gitu ya. Terus ya pro and kontra. Ada yang gak suka akhirnya nge-report Instagram aku. Sampai akhirnya hilang tuh banyak banget kenangan. Bener-bener. Jadi karena report ya? Iya karena report. Terus akhirnya gimana tuh progresnya untuk membuat Instagram baru lagi gitu? 3 hari merenung dan menangis gitu ya. Apalagi di situ aku harus ngembaliin uang sekitar 1M dari brand-brand yang udah kerja sama. Karena akunnya? Menangis, aduh karena bawaan kali. Oh iya ya kalau lagi. Iya hilang, terus 3 hari tuh kayak nangis gimana caranya. Ya udah akhirnya bangkit lagi, bikin lagi aja gitu. Bikin terus kayak biasa aja gitu sama tim aku. Tim aku juga kayak udah mikir, aduh kerjaan kita gimana nih. Pastilah itu. Tidak apa-apa, ayo kita bikin video lagi. Udah deh. Cobaan yang sangat berat berarti membuat lo akan menjadi wanita yang sangat kuat sih. Gila. Tepuk tangan dulu buat Hana. Cewek strong sih, jujur. Tapi semenjak di Instagram yang baru ini tuh emang bener aku dibikin jadi manusia yang kuat banget. Dibilang Ultraman, beneran Ultraman. Terus ya udah jalanin aja. Udah aku di Instagram ini benar-benar ketemu sama orang yang real dan jarang banget yang hujat aku. Jadinya kayak terkurasi gitu ya? Iya terkuras benar-benar kayak ya udah yang jahat tuh udah hilang aja gitu. Sampai sekarang tuh jarang banget. Biasanya aku bangun tidur nih di Instagram lama. Ada aja Num, kapan lo mati? Udah. Gak apa-apa. Aku juga sebenarnya masalahnya itu dari keluarga. Jadi kan aku tuh pengen banget menikah gitu. Aku dari keluarga yang broken home. Ini jadi ngomongin aku doang nih. Panjang banget. Aku tuh dari keluarga yang broken home. Terus aku ngerasa kayak kok hidup aku sepi banget gitu. Cuman pas ketemu sama Herlambang nih suami aku sekarang. Aku ngerasa kayak penuh banget hati aku, apalagi ibu mertua aku. Terus kayak ya orang-orang di sekeliling dia tuh kayak support aku gitu. Jadi aku kayak kita nikah yuk gitu. Cuman ya dari keluarga aku yang gak suka tuh dikiranya aku hamil duluan atau apa gitu. Padahal aku udah disetujuin sama ibu aku sampai kita bikin pernikahan sirih. Diem-diem dulu biar keluarga aku, kakak aku atau ayah aku itu gak tahu gitu. Cuman pas udah nikah, udahlah tuh masuk berita-berita yang gak bener. Jadi orang mikirnya negatif aja gitu tentang aku. Gitu. Tapi dari sebelum-sebelumnya itu sebenarnya gak ada permasalahan itu ya? Gak ada permasalahan. Jadi bener-bener lagi aman, damai, tentram, tiba-tiba disenggol dan akhirnya sampai di report-report kayak gitu. Lebih tepatnya karena berantemnya sama kakak sendiri gitu. Aku sama kakak aku sekarang udah baik-baik aja kayak sama-sama saling berdamai, introspeksi diri. Ya cuman gitu kalau kakak aku tuh yang pinter ngomong untuk klarifikasi gitu-gitu. Sedangkan aku tuh yang kayak diam takut aja gitu. Jadi kayak kakak aku udah bikin ini narasi ini. Aku tuh yang kayak diem. Jadi seakan-akan orang nilainya wah Hanum bener nih dia diem aja digituin. Jadi kadang capek juga pernah kayak udah panas nih. Udah deh coba bikin klarifikasi. Hoyowe sampai nangis gitu di Instagram. Ngapain gue cerita ke orang yang belum tentu mau denger semuanya. Bener. Sampai nangis-nangis gak jelas tapi ada yang gak suka jadi mikirnya makin kemana-mana gitu. Kayak percuma gue ngejelasin ke orang ya udah mendingan kayak tunjukin aja deh kalau gue baik-baik aja gitu. Tapi sekarang udah malah jadi lebih enak dong pastinya. Iya malah jadi lebih enak. Justru kakak aku sekarang setiap hari selalu nengokin Hakim. Katanya kangen sama Hakim gitu. Jadi udah sama-sama baik-baik aja gitu. Jadi yang ini aku baca di sini Hanum pernah di komen yang kayak kapan mati itu tuh karena permasalahan itu. Iya, jadi di capnya itu aku durhaka sama ayah aku karena kan pas aku mau nikah itu harus ada restu gitu. Restunya itu kayak berupa nominal uang gitu loh. Hah? Iya. Iya, Ya, paling tahu ya. Berupa nominal uang sampai aku ngejual mobil ibu aku, tapi akhirnya ada aja gitu rezeki datang yang tiba-tiba aku bisa bayar tuntas utang aku untuk ayah aku. Ya udah akhirnya aku dinikahin. Jadi di situ makin ramai aja gitu banyak cerita-cerita yang aneh-aneh gitu.
Itu sepertinya memang proses mau diangkat derajatnya ya Hanum sama Allah. Ini bertemu kami dong Hanum, keren banget. She survived. Dan sekarang udah verified lagi ya Instagram barunya. Iya, alhamdulillah. Yang kedua kalinya. Jadinya malah environmentnya lebih healthy dan apa namanya, pasti banyak banget belajar dari pengalaman dan menjadi yang jauh lebih kuat gitu kan. Berarti sekarang Neti nih, kalau Hanum berarti ngadepin Neti kayak lebih udah kayak gue mendingan diem aja atau masih suka iseng aja sentil aja gitu? Aku sekarang kayak ya udah diem, karena apa ya, kalau misalnya kayak dulu nih ada yang ngata-ngatain, aku screenshot balesnya di Instastory, kok jadi malah mengundang ya, ada aja yang datang-datang gitu. Cuman sekarang kalau misalnya ada yang 1-2 orang kayak ngomongin aku gitu, ya udah diemin aja atau enggak blok aja gitu. Jadi sekarang Instagram aku nggak pernah kayak ngomongin orang-orang yang nggak penting gitu. Jadi udah lebih banyak memilih diam aja ya. Oke, berarti Hanum udah lebih memilih untuk diam. Tapi sebenarnya di sisi lain tuh ada juga yang emang hal-hal yang perlu diluruskan gitu kan. Anda Kenapa saya? adalah meluruskan expert gitu ya. Kayaknya kalau lo tuh berani banget gitu. Maksudnya kayak kalau gue lebih kayak Hanum memang kayak udahlah diem aja, udah. Kalau dulu tuh gue masih lebih sering sih. Dulu waktu awal-awal gue masih kayak ada ya kayak waktu orang-orang jualan krim merkuri segala macam tuh gue masih nyerocos gitu kan, disumpahin mandul kayak ini gitu kan. Gak taunya hamil. Tentunya anak dua nih, mana yang nyumpahin gue mandul? Absen. Injak lagi gue biar hamil, enggak jangan. Nanti aja. Nah, sedangkan kalau lo tuh kayak lebih mungkin berarti lo lebih berani gitu kan dan lebih pede berarti ya. Maksudnya kalau gue tuh kadang suka kemakan juga sama omongan mereka, kayak suka ntar gue baca komenan mereka terus gue ngerasa kayak itu tuh beneran gue gitu. Susah banget buat gue sampai di tahap yang menyadari kalau yang dia omongin itu bukan realita gue gitu. Ngerti gak sih? Oh my god. Ya, menyedihkan sekali. Sangat. Being manipulated and you let them do that. Benar-benar, tapi untungnya sekarang sih udah enggak. Cuman tetap aja walaupun udah enggak, gue tetap lebih memilih untuk kayak udahlah diam gitu. Nah kalau lo nih, apa sih alasannya gitu? Kayak lo tuh masih sampai sekarang tuh bener-bener kayak berani bingo maringo gitu. Mungkin karena karakter ya Cak ya. Gitu ya. Karena aku dari dulu, aku tuh dari kecil dibully. Jadi mungkin karena waktu kecil aku gak bisa melakukan apa yang aku mau. Akhirnya pas aku udah punya power sendiri, punya platform sendiri. Aku ngerasa kayak, mau apa kalian? Dari kecil aku udah biasa ya hantam orang. Mau apa kalian sini? Mungkin kayak gitu. Mungkin sekarang gitu. Tapi sebenarnya udah jauh berkurang sih Kak. Udah jauh berkurang kayak kemarin yang ini sih kita off the record aja ya. Kemarin kita ngebahas di influencing itu. Itu banyak kali orang yang nge-stitch video aku yang ngomong, aku tuh gak terima ya mau ngomongnya Kak Tasya dan aku gak suka cara ngomong Kak Tasya. Ya aku ujungnya memilih untuk skip menonton karena ternyata kalau misalnya emang bener-bener gemes buat komen, aku cuman komen ya nggak apa-apa kalau nggak suka, nggak harus semua orang suka sama aku gitu. Udah. Tapi lo sempet yang sampai kayak kepikiran banget, ke bawah tidurnya jadi kayak nggak enak gitu? Kalau kepikiran banget itu kalau misalnya suami aku yang dibawa-bawa atau keluarga aku yang dibawa-bawa itu yang kepikiran kali. Misalnya kayak apa nih istri Habib kok kayak begini, apa nih katanya anaknya begini kok begini, itu sih yang bikin aku kepikiran. Tapi kalau misalnya mereka cuman nyerang kayak gak usah kayak gitu deh ngomongnya gitu, itu gak terlalu kepikiran sih. Jadi kalau misalnya orang kayak dulu ngomongin apa nih hijabnya istri Habib kok begini kepikiran Cak. Kalau dibilang kepikiran, kalau dibilang gak terima juga. Kenapa? Kan suka hati aku, emang istri Habib ini malaikat gitu kan. Tapi ternyata mikir dong kita dari situ mikir. Bener. Oh mungkin yang mereka sampaikan itu ada benernya gitu. Cuman cara penyampaiannya nggak mesti seperti itu. Iya. Tapi ya udah gitu. Ada yang bisa aku ambil, ada yang cukup aku lupain. Paling kepikiran 2 hari terus belanja lupa. 2 hari aja ya kan belanja kan obat kita kan. Sekarang aku udah irit. Wah iritnya dia Prada. Iritnya Prada, Marida Dida. Nah kalau lo tuh dulu dari tahun 2010 itu sempat bercadar ya? Sempat. Itu pasti pada saat lo proses dari pakai cadar terus jadi memilih untuk nggak pakai cadar lumayan dong pasti. Kayak respon dari luar tuh gimana? Sebenarnya yang salah dari aku adalah aku tidak menunjukkan sisi lain dari itu. Sisi lain
Karena waktu itu aku masih lepas pasang sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kalau misalnya ke majelis aku masih pakai gitu loh. oke. Cuman salah aku adalah waktu itu aku pakai terus aku benar-benar postingnya itu tok. Jadi kan otomatis orang mikirnya Tasya ini udah pakai Pakai cadar. cadar. Padahal memang Selalu. dari dulu on and off. On and off. Oh. Jadi kalau mau majelis aja tuh pakai gitu. Oke. Otomatis pas aku lepas ya sama dengan konsekuensi kita yang melepas image yang dulu terus sekarang berubah image pasti ada cukup banyak ya, cukup Pro kontra banyak, ya, cukup pasti. banyak pro kontra. Tapi palingan 2 minggu selesai saya. Gitu ya. Orang-orang lupa, Iya udah sih, kemakan sama gosip yang lain ya. Benar kan? sih ada. Pasti udah ada isu-isu yang hangat di meja Anda setiap harinya. Betul. Yang siap mengganti perhatian Anda. Perhatian Anda setiap harinya. Cukup diam, nanti ada yang ganti. Iya, betul. Oh, tapi waktu itu lo berarti sampai sekarang masih on and off aja dong. Berarti gak ada perubahan dong. Cuman maksudnya kalau dulu mungkin di Instagram tuh semuanya lo pakai benar. cadar. Betul. Kalau sekarang sama aja, cuman sekarang lebih jarang upload itu karena takutnya orang-orang udah heboh kali, Masya Allah. Iya, Kak benar. Tasya, semoga. Jadi menaruh ekspektasi yang Iya. jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya kita gitu ya. Betul. Kenapa waktu awalnya, tapi lo hebat banget sih maksudnya beauty vlogger. Tapi benar-benar ketutup semua gitu kan. Itu lo struggle-nya tuh di mana gitu? Paling beratnya tuh di mana? Kayak lo gimana caranya mereview atau kayak mungkin lo tetap pakai, tapi gimana caranya naruh trust orang pada saat lo aja tuh nggak kelihatan nih kan kalau foundation gitu segala macam kan nggak Iya, kelihatan tuh. Gimana tuh struggle-nya dan itu sampai tahun berapa sih? Nggak lama sih, Cak. Nggak lama ya? Karena aku pas orang-orang mulai, jadi aku tuh nggak sadar, Cak. Itu kan aku waktu pakai itu aku belum 10 Kak. Terus tiba-tiba tuh ada yang nyorot, tiba-tiba tuh diekspos sama satu akun namanya expose selebgram atau apa. Di situ langsung banyak kali aku takut, ya kan? Kok tiba-tiba banyak, tiba-tiba 31.000 followers aku. Karena buka ini, karena diekspos ini. Karena diekspos ini gue suka banget orang ini pakai cadar tapi make up-nya bagus-bagus banget gitu. Terus dari situlah aku kayak nggak deh kayaknya kita lepas aja yuk, mari jangan membuat orang berekspektasi terlalu banyak. Cuman saat itu aku lebih banyak review eyeshadow. Oh, jadi memang dulu lebih banyak nge-review eyeshadow Ya, gitu. jadi kayak skincare atau apa juga aku bingung ya mau reviewnya dari apa, Iya, orang nggak jujur. nampak juga ya kan. Jadi aku kebanyakan reviewnya Lebih ke eye eyeshadow. products memang ya. Eye Oh, products dan saat itu juga belum banyak kali. Lebih tepatnya tidak ada brand masuk ya. Jadi kayak Oh, gitu ya. udah ngapain gitu. Jadi Ngerti lu nggak? mulai ada brand-brand itu ya di tahun 2018 itu ya. Gue pernah ketemu lu masih pakai cadar waktu ke Surabaya gak sih? Iya dia acara Maybelline ya? baru pulang dari New York. Baru pulang dari New York. Dia tuh Sarah bilang ini namanya Tasya juga, gue inget. Ini sumpah. Iya. Ya Allah, aku kira dia lupa kejadian itu. Wah, Ternyata gue dia pikir gue ingat. minum minyak ikan loh tiap hari. Aduh, seru banget kita hari ini ya. Nah, sekarang gue mau nanya tanggapan orang tentang kayak misalnya apakah kita tuh merasa tersaingi atau enggak sih? Karena kan sekarang beauty vlogger tuh banyak banget gitu kan. Merasa tersaingi atau malah merasa tertantang atau malah kayak ngerasa ya udah beda gitu. Beda lah. Ngerti gak sih? Iya. Ya kalau gue udah umurnya segini, market gue udah ada. Kayak santai Bener. aja, gak ada perubahan, gak ngefek gitu loh. Mau sebanyak apa beauty vlogger ada di luar. Kalau dari Hanum gimana? Malah ngerasa lebih tertantang gitu ya. Karena kalau video aku nih kalau bikinnya sampai 12 jam pasti banyak yang nonton. Tapi kalau bikinnya bentar jadi beda gitu. Oh gitu. Iya, kalau orang-orang TikTok kan katanya kalau misalnya bikinnya ngasal, wah langsung FYP gitu kan ya. Tapi kalau aku bener-bener kayak Yang effort, yang effort FYP. gitu. Jadi aku ngerasa kayak diri aku nih bervalue gitu. Jadi masih bisa menebak algoritma sendiri dong ya? Masih bisa. Itu harus bikin 12 jam juga kali ya? Kan udah Kak live scientific. Live scientific 12 jam. Ada benernya sih memang. Tapi jadinya lo masih, konten lo tuh masih bisa, oke kalau orang gue bikin kayak gini orang tuh suka gitu. Masih berlaku gitu ya? Masih. Tapi gak merasa kayak, wah gimana nih banyak banget sekarang beauty vlogger. Enggak. Lo ada plan kayak ke depannya mungkin mau off atau ada apa kayak next plan-nya setelah jadi beauty vlogger ini masih jadi akan kayak sampai Masih tua. seneng gitu sama bikin-bikin transisi gitu. Apa ya, ambis bisa dibilang ambis gitu. Virgo ya kita. Virgo, dua Virgo. Yes. Cute. Gimana Virgo kalau dari itu? Oh perfeksionis ya. Oh iya mak gue Virgo. Iya, Oh Mama Mama Ala. Mama Ala Virgo. Oh my God. Lo tanggal berapa? 2 Agustus. September. Oh September. 17 September. Memala kapan? 24 Agustus.
Oh my god. September sama Agustus. Lucu banget. Ya kita bahas zodiak. Virgolina ya. Terus udah gak tahu lagi apa yang harus dijelasin karena gue gak ngerti zodiak juga kebetulan. Oke, jadi lo emang belum ada plan untuk kayak oke ini cuman sementara abis ini gue mau punya beauty brand atau punya apa. So bye sosmed. Aku masih ngelanjutin ini, cuman kayak sekarang lagi suka ke bisnis juga gitu. Kayak misalnya bikin salon, terus lagi bikin nge-rebranding bikin produk tas sendiri juga. Kalau Produk itu tas? kan, iya kalau yang waktu itu kan aku ambil dari Cina, sekarang aku bikin produk sendiri gitu. Oke. Terus aku lagi bikin produk body care, lagi running juga. Tapi tetap akan stay dengan beauty Tetap beauty itu yang paling vloggernya pertama. gitu ya. Karena rezeki aku pertama di situ. Iya sih memang main income ya, agak sulit kita melepas. Walaupun gue udah gak sabar mau hapus Instagram. Jangan itu kan warisan ayah. Iya. Oh ya lupa, atau mau gue jual aja ya kali ya. Jangan kan nanti yang beli selebgram review sebelah. Pakai finish kayak Mentos. Jangan, aku tidak rela ya. Kalau lo ada plan untuk tetap continue dari 2010 loh. Apa Anda tidak muak mungkin atau emang kayak enggak continue aja gitu atau Enggak sih, tapi menarik ya kamu bahas ini, Ca. iya, Jadi gue nanya ke semua orang nggak ada tuh yang plannya mau mundur kecuali gue. tapi jujur ya, Ca, aku tuh malah ngerasa ini nggak apa-apa yang bagian ini aja ya, kalimat ini aja yang dipotong. Aku ngerasa kayaknya 3-4 tahun terakhir ini tahun terakhir aku di sini. Gitu. Tahun terakhir aku buat di kamera nge-review barang. Gitu. Karena Kenapa? Ini jadi ini harus di-cut. ini aja, karena kayak biar jeng-jeng, oh iya Tiba-tiba hilang. gitu. Walaupun gak ada yang peduli juga ya sebenarnya. Gila lo, banyak lah yang peduli. Iya, padahal ini hal spesialnya loh. Ini yang spesialnya nih. Bisa trending loh. Jangan di-cut. Judulnya Tasya Said Moncaps deh canda aja. Ya udah deh, gitu. kalau Tasya Farasya yang ngomong ya udah lah ya. Gitu. Nah, tapi lo jadi ada rencana memang. Ada rencana memang karena sebenarnya menarik ya dia ngomongin karena banyak kali beauty content creator yang baru atau beauty vlogger yang terbaru. Kalau dibilang merasa tertantang, enggak, mungkin karena umur ya saya kayak ngapain aku tertantang gitu kan. Kok dia 22 kayak ayo apa yang kita buat gitu kan. Kalau aku kayak enggak, terus ngerasa tersaingin. Nggak bersaing gitu. Aku skin masih pakai aku, MS Go masih pakai aku ya kan, Tasya Farasya masih undang aku, gitu. Jadi enggak juga siapalah gitu, ngerasa aku tersaingi. Enggak, cuman aku ngerasa kayak ada atau enggaknya mereka rezeki kita itu udah diatur masing-masing. Karena enggak. lebih kayak ya udah rezeki ya udah diatur udah gitu. ada skupnya masing-masing. Makanya aku lebih fokus ke ini kan, jualan sekarang seperti produk yang sudah Anda coba itu. Yes, coming soon ya kapan? Insya Allah dalam minggu ini. Oh, launching minggu ini? Ya ampun, Doain congrats loh. lancar ya, doain lancar. Ya ampun, jadi apa dulu yang launching? Sabun itu pembersih Ini nanti wanita. kita upload udah keluar produknya. Iya. Ini Aman buat bumi. bahas. Dia nyobanya waktu hamil. Iya. Nanti aku kasih ya. Jadi feminine hygiene. Iya, feminine hygiene dulu kayaknya. Ini nanti kalau di-upload udah keluar, mending sebut aja. Iya, jadi di check out ya teman-teman di ritual aku untuk membersihkan area kewanitaan kalian supaya lebih menggigit, mengkecik. Kaget loh. Gitu. Testingnya ya nanti. Oke, nanti aku testing Nah, ya. ini bisa dipakai sama yang belum nikah juga. Iya, nggak harus nunggu Nggak harus. nikah kan untuk menjaga Merawat. higienitas gitu ya. Jadi aku lebih fokus ke bisnis karena aku ada plan 3-4 tahun lagi aku kayaknya enggak di gitu. Kenapa 3-4 tahun lagi? Mengingat suami saya seperti itu, sepertinya saya harus melepaskan ego saya. Kayak, yuk lo mau sampai kapan nih kayak gini gitu, Ca. Jadi mau belajar pelan-pelan supaya bisa mengisi maulid. Jadi memang Itu, Ca. mau ke arah sana ya, meninggalkan duniawi Enggak kali sih, ini. Ca. Oh, Tetap enggak ya? Hermes di hatiku. Oh, tetap Hermes di hatimu. Cuman mengurangi Penampilan. sosial media ya, penampilan. Apa kritik yang paling pedes yang pernah kalian dapatkan gitu, yang kayak ouch
gitu. Ouch, that hurts, tapi bener ya. Karena bener justru kan biasanya ouch itu karena bener gitu. Ada gak yang, kecuali kalau yang kayak gak bener gitu, ya bacot gitu kan. Kalau itu kayak ouch. Bener. Tapi Bener. thank you sih, tapi ouch gitu. Ada. Hanum dulu deh. Apa ya? Dari make up kali ya. Make up. Make upnya masih berantakan. Les make up dulu bisa enggak? Baru bikin video. Ouch. Ouch. Oh iya ya. Tapi itu dulu. Iya dulu. Terus akhirnya gimana tuh? Iya sekarang aku mau ambil les make up. Iya kepikiran. Tapi kan sekarang udah rapi dong. Enggak masih belum puas. Mau les make up sama siapa? Kavina. Vina. Oh iya. Biar Terus nih. beda gitu. Mungkin kan kalau di Instagram bosan, make upnya kok gini ya, Gini nggak gitu berubah-ubah gitu. Kalau mau berubah kan oplas gitu ya. Cuma jangan nanti ciri khasnya hilang gitu. Bener. Udah pengen. Jadi ouch, jadi mikir juga. Jadi mikir juga tapi membangun ya jatuhnya. Iya membangun. Sebenarnya orang tuh kalau untuk urusan beauty tuh emang gak ada stopnya sih belajar. Selalu ada teknik baru, teknik yang kita gak pernah dengar. Ada pendapat lain orang yang berbeda. Jadi ouch tapi it's okay gitu. Untuk sekarang kayak oke gue les makeup. Malah excited jatuhnya. Malah excited ya lagi dia jatuhnya. suruh les make up. Alhamdulillah ya say. Kalau lo? Sama sih kayak yang aku bilang itu. Orang banyak kali yang kaitkan aku sama suami aku. Terus aku bilang, mana nih istrinya Habib? Kenapa jilbabnya kayak begitu? Gitu kan dulu aku pakai turban kan. Emang bodoh aku nih memang ada. Memang aku nih bodoh ya. Aku nggak mau cari pembenaran ya. Memang aku nih bodoh kali ya. Aku udah kawin sama Habib. Aku pakai turban. Udah betul aku sebelum kawin aku baju kayak gini kan. Ya udah akhirnya tapi itu bikin aku mikir itu nggak langsung ya Cak. Prosesnya untuk mendigest komen itu tuh cukup makan waktu berhari-hari gitu Cak. Abis itu ternyata lingkungan itu sangat ngaruh. Jadi pas aku nggak lama baca komen itu, aku datang ke tahu nggak istrinya Habib Jindan. Terus ternyata anaknya dia adem, terus semua lingkungannya kayak gini. Oh iya ya, emang dakwah paling bener itu dari tingkah laku nggak sih? Betul. Jadi orang ini nggak pernah suruh aku ini itu, tapi kayak oh iya ya kapan ya aku mau kayak gini ya? Benar-benar. Gitu. Nggak ada ngomong orang itu Tasya nanti kalau pakai jilbab gini-gini ya. Nggak ada. Tapi justru kita yang kayak ampun adem ya ngelihat keluarga kayak gini. Jadi ya. malah menginspirasi dan akhirnya berusaha mencoba berjilbab menutup dada walaupun dadaku tak seberapa ini gitu. Gitu Ca. Tapi lu tuh Syarifah memang Syarifah kan? Iya lah Ca, masa gadungan. Maksudnya kayak kan ada yang namanya Syarifah gitu. Kalau lu Syarifah bukan nama lo dong. Bukan. Zaman lu lelat. Iya nih orang kagak paham aja sebelum istrinya Habib dianya juga Syarifah. Ya enggak sih Ca, emang kenapa juga? Yang ya kurang bisa memberikan contoh sih kalau gue kayak begini. Ngerti gak sih? Oh my god, enggak sih menurut aku. Iyalah tambah ini gue belum apa-apa aja. Tapi Tasya nih luar biasa loh, dia gak pernah tinggal sholat loh. Aku tuh mah bare minimum gak sih? Bare minimum iya, tapi bagaimana dengan orang-orang yang menyepelekan sholat? I'm trying to say is ketika orang lebih memandang orang yang berjilbab, padahal lo gak tahu kan di belakangnya dia maborat say. Ya bisa sih memang, bisa sih. Kenapa orang selalu mengglorify jilbab, mengglorify apa yang ada di luar? Jangan dibalik itu semua kamu gak pernah tahu loh dia ngeroket. Ya terserah ya dosanya orang. Roket, mabora, masuk ke bar, chill. Ya enggak, I don't care ya. Cuman orang-orang netizen tuh selalu tapi kayak memang iya sih. Mungkin menomorsatukan penampilan gitu loh Ca. Karena mungkin kalau hijab itu memang salah satu kewajiban juga memang. Tapi itu berat sih memang buat perempuan. Karena perempuan kan kayak fitrahnya tuh ingin terlihat cantik. Kalau gue tuh tamparan buat gue ya itu sih komentar netizen tentang hijab. Ouch, tapi ya bener sih. Ya gimana emang wajib. Tapi aku paling sebel deh orang ngomenin hijab tuh sebenarnya. Atau apapun deh, apapun tentang ibadah kita yang langsung urusan kita antara kita sama Tuhan. Iya sebenarnya bener sih. Kalau dulu tuh gue lebih denial, kayak gue lebih ngebela diri gue kayak urusan apa namanya? Ya udahlah nanti itu urusan aku sama Tuhan gitu kan. Zaman dulu tahun 2013-an gitu kan gue juga udah ada Instagram tuh. Kayak gue bukan sosial media influencer gitu, ngerti gak sih lo ada apa yang ngatur hijab gue? Ngerti gak sih? Cuman terus tuh denial. Lama-lama kalau sekarang kayak kalau ada yang kayak gitu gue kayak ouch. Tapi udah doain deh. Kali aja doa lo manjur. Dan ternyata pada saat gue rubah perspektif gue tentang komentar orang-orang itu, mereka tuh abis gue gituin malah jadinya positif. Aku selalu doain kakak, ngerti gak?
Jadi yang tadinya mau baku hantam gak jadi gitu. Ngerti gak sih? Kan cara penyampaian mereka kan most of the time bukan yang karena memang mereka ingin kita berhijab. Who cares? Dia juga gak peduli kita mendapat pahala. Kayak ngerti gak sih? Mereka cuma ingin kayak proof kayak lo tuh ada kekurangannya gitu. Mereka nggak pengen juga gue berhijab juga, untungnya nggak ada buat mereka. Mereka cuma pengen gue menjadi image yang sesuai dengan bayangan mereka gitu kan. Jadi pada saat gue ikutin alurnya, oh kayak iya doain please doain. Gue sampai kayak gitu. Ternyata iya kak, aku tuh doain terus gitu. Jangan lupa check outin aku hijab yang mahal juga ya. Dan ternyata pada saat gue positif kayak gitu, merekanya lebih positif gitu. Jadi kayak ya itu ouch di komentar tentang hijab. Makanya tuh gue tuh sebenarnya sering banget, gue tuh suka banget kayak nge-share yang kayak hadis lah atau buku-buku yang gue baca yang kayak emang lebih ke agama gitu. Kayak ternyata di Islam tuh ada feng shui juga. Ternyata tata ruang di Islam tuh ada. Kayak misalnya kamar mandi kan gak boleh ngadep kiblat, kepala kasur kita kalau tidur gak boleh, kaki kita gak boleh di kiblat. Gue tuh suka banget kayak banyak banget kayak kisah-kisah Nabi Khidir segala macem. Cuman gue mau share pasti nanti kena lagi gue dihijab. Ngerti gak sih? Berhijab dulu atau apa gitu kan. Jadi lama-lama gue kayak itu juga satu hal yang gue pendem sendiri, kayak udahlah gak usah. Udah lu beauty aja deh, lu dandan gitu. Oke, kita akan ini next question from me to you and you ya. Kan kalian udah lumayan lama ya di beauty industry. Bukan lumayan ya, kalau dia emang dari 2010 berapa tahun lu? Berapa tahun ya? 13 tahun. 13 ya, itu ya 13 tahun. Kalau kita kurang lebih sama ya. Gue 2017. Enggak, Aca, masa sih 2017? 2017 video pertama gue. Iya. 2016 bukan deh? Yang muncul duluan di YouTube videonya. Gue 2017. Masa sih, Ca? Iya. My first video coba. Kalau YouTube iya, kalau Instagram aku udah sering sharing-sharing lipstick. Instagram gue beauty jadi content creator ya itu juga 2017. Tapi kalau Instagram tadinya gue kan ini MUA. Gak ada endorsan, gak ada ini. Apa akun pribadi, Bareng ya berarti. Januari 2017, harusnya gue bikin anniversary tau. Iya berarti kita, ya hitungannya kita juga udah lumayan lama. Udah berapa tahun? 17, 18, 19, 6 tahun. 20, 21, 22, 23, 7 tahun. 7 tahun. Setengahnya. Sampai punya anak. Sampai punya 2 anak. Setengahnya tapi followers kalian 6 juta, nih mau juta bentar lagi. Amin. Tapi kan gak semua itu dihitung dari followers. Oh gitu ya. Iya. Benar. Belum tentu orang itu gak nge-follow lo gak tahu lo. Ngerti gak? Mungkin karena dia udah sering banget ngeliat lo jadi sampai udah gak perlu di follow. Ngerti gak sih? Tahu gitu. Gue juga inget anyway gitu kan. Iya benar-benar. Gitu. Nah pertanyaan gue dari sepanjang karir kalian ini, kalian ngeliat gak sih sekarang tuh flow-nya tuh beda banget gitu sama dulu? Apa perbedaan yang paling kalian rasakan? Apalagi kan kalau sekarang kayak platformnya aja udah bisa ditebak gitu. One day you are FYP, the next day bisa jadi orang lupa sama lo gitu kan. Bener. Apa sih perbedaan yang paling lo rasain? Siapa dulu nih? Oh, Pimpa. Kamu. Aku. Kalau yang aku rasain apa ya, mungkin dari cara kita bikin konten dulu deh. Dari cara kita bikin konten dulu. Kalau dulu orang tuh bikinnya di blog, terus pakai pictorial, enggak step ya. Oh my god, iya lagi. Iya. Seru banget. Terus Seru. difotoin, di swatch, terus satu-satu fotoinnya sampai ke yang bikin video tutorial, video review, video transisi. Benar. Video apa namanya, get unready with me. Terus kayak 10 most favorites of apa gitu. Itu sih yang bikin perbedaan yang paling signifikan tuh ternyata dari cara kita ngonten. Cara kita ngonten, terus cara orang-orang mengomentari ya. Kalau dulu nanya tuh beneran nanya gitu loh. Nanya tuh beneran nanya, kayak emang beneran mau tahu produk yang emang recommended dari kita tuh apa. Sekarang tuh orang nanya karena mau jatuhin kita. Betul. ada, cuman gak lebih banyak. Lebih terpampang ya kalau sekarang. Iya, lebih terpampang gitu. Habis itu ya sekarang orang lebih berani, gak tau ya, kalau aku sampai sekarang tuh lebih memutuskan untuk gak bahas produk yang gak cocok di aku. Karena aku ngerasa kalau nggak cocok, mungkin aku salah cara pakai, mungkin emang kulit aku nggak bisa menerima, mungkin ada suhu atau apa pengaruh lainnya yang bikin produk ini tidak bekerja dengan baik semestinya di aku. Jadi aku memilih untuk tidak membahas gitu loh. Alasannya? Kasihan brandnya lah, Cak. Kasihan brandnya ya. Iya, kasihan Siapa tahu di orang lain. Iya, siapa tahu di orang lain cocok, bener kan? Mungkin di aku nggak cocok, mungkin kamu cocok.
Atau di kita yang kulit kering gak cocok, ternyata di dia yang kulit oily cocok. Terlalu banyak faktor ya dalam ketidakcocokan produk gitu ya. Iya bener, atau mungkin aku aja yang salah cara pakai gitu. Iya betul. Nah aku lebih memilih untuk gak bahas, tapi sekarang aku lihat banyak kali orang cukup berani ya bernyali untuk membahas gitu. Ya salut sih gitu. Salut ya. Sebenarnya kalau dari gue pribadi, gue juga masih sering sih kalau kayak nggak cocok gitu. Mungkin kalau gue kayak lebih ke ya udah nggak cocok karena bukan ditujukan untuk gue gitu skin type-nya. Dan kayak biasanya gue tahu nih memang ini matte finish lah, udah pasti gue nggak cocok gitu. Tapi gue lihat di luar sana itu yang emang harus dikontrol itu adalah lo harus tahu banget nih. Kenapa nggak cocoknya, faktornya itu ada di kitanya atau di produknya. Itu sih gue, kalau gue pribadi gue selalu kayak gitu sebelum gue berani benar-benar menyampaikan apakah produk ini benar-benar nggak cocok di gue, gitu. Bener. Karena gue juga notice beberapa kali ada orang-orang yang bikin kayak konten, nggak suka sama produk ini nggak cocok, tiba-tiba kayak beberapa bulan kemudian dia, gue berubah pikiran, gue mau coba lagi dan ternyata bagus, gitu. Nah mungkin karena gue kayak platform gue lumayan besar, jadi kita harus lebih berhati-hati gitu loh kalau what if someday kita coba lagi dan ternyata bagus. Bukan jadinya nyesel kita. Maksudnya kayak apa impactnya ke orang yang mau beli jadi gak jadi. Impactnya ke growth brand. Karena itu bener-bener ngaruh gitu. Jadi karena mungkin kalau pesan gue. Padahal kagak ada yang nanya ya pesan gue. Kalau pesan gue sih kayak lebih ke it's okay banget. It's okay banget. Bagus. Sampaikan kalau gak cocok. Asal lo tuh tahu banget apa yang lo sampaikan. Lo tuh ngerti banget apa yang cocok di lo dan enggak. Lo tahu banget apa penyebabnya ini gak cocok gitu. Jangan sampai pada saat lo udah bilang lo gak cocok, gak suka, ini jelek. Someday lo berubah pikiran, itu banyak loh. Gue sering banget kayak berubah pikiran, ternyata bagus, upsi. Gitu kan, ngerti gak sih? Karena kita gak pernah tahu kayak suatu saat mungkin nanti platform kita tambah besar. Iya kan? Atau kita gak tahu walaupun platform kita misalnya kayak gak besar pun, seberapa banyak orang yang benar-benar ternyata mendengarkan kalimat itu gitu. Mungkin kalau di kita yang nonton, ya udah gak jadi beli, santai lah, biasa aja. Tapi di sisi sana tuh di sisi lain ada orang yang terpengaruh gitu, ada brand yang kena dampaknya dari omongan itu gitu. Mungkin kayak harus lebih bijak aja sih, lebih bijak untuk memilih kayak oke ini gue gak suka deh. Justru semakin lo gak suka suatu produk, lo semakin harus sering nyobain itu ya. Kalau memang mau menjadi tukang mereview, semakin lo gak suka, ya kan? Maksudnya kayak, justru lo semakin gak suka, lo harus kayak semakin, ini bener gak? Diulik-ulik lagi. Coba gue pakai primer ini, coba gue pakai ini. Ini. Sampai udah kayak gitu, udah mantep gak cocok ya silahkan habis itu. Tapi kalau kayak, ini kayaknya di aku tuh soalnya kemarin tuh ini. Kayak masih meraba-raba gitu. Bijaknya sih memang lebih baik ditahan gitu ya. Bijaknya sih Anda tutup akun ya. Bijaknya gitu. Kalau Hanum sendiri kayak apa sih perubahan kayak dalam 7 tahun ini tuh perubahan terbesar apa yang lo rasain? Kalau aku dulu tuh suka masuk ke apa sih kayak beauty gitu, apa sih namanya? Beauty class. Bukan kayak ada suatu kumpulan beauty gang, beauty community. Masuk komunitas, masuk beberapa, itu aku kayak senang banget ikutan supaya dapet produknya. Jadi rumah aku di Bogor, terus datangnya itu ke Jakarta. Itu naik kereta, aku kayak masih gak paham dress code tuh apa sih. Jadi tuh dress code-nya pakai baju olahraga, terus aku datang pakai dress. Pakai boots itu ya? Iya, terus kayak nggak ada yang gue kenal nih, gue harus apa ya? Ya udah pede aja ya. Ya udah duduk kenalan, terus pada kamu salah ya dress code gitu. Sama temen aku Aurel yang sekarang jadi sahabat aku, dia yang ngajarin aku banyak banget. Cuman datang gitu doang, dapat 1 lipstick. Bahkan aku pernah pengalaman banget, heels aku tuh lepas. Terus aku beli power, apa sih yang lem-lem gitu. Power glue. Terus dia nempel di dress aku. Sampai bolong karena panas. Oh my God. Jadi selama event tuh aku giniin dress aku. Cuman dapat lip scrub. Dan itu bahagia banget. Pulang-pulang tuh ya aku hujan-hujanan. Udah aku langsung nge-review itu saking senangnya. Nge-review sampai subuh. Jadi kayak apa ya, kita ngerasain perjuangan kita tuh beda sama orang-orang yang sekarang gitu. Betul. Kayak tinggal beli atau apa gitu. Kalau kita kan bener-bener kayak berjuang banget buat merasakannya gitu. Eyeliner sebiji. Gue baru cuma 100.000 ini gimana ini ya Allah.
benar-benar apa namanya dulu tuh dikirimin suatu produk sama kita di notice sama brand itu sebuah achievement besar sih. Iya bener banget. Dulu tuh Seneng jangan banget. dikira kita langsung wah red cardnya gede ya. Dulu kayaknya 1 tahun pertama banyakan yang barter value deh dibanding dibanding Terutama yang Anda ya. apa? Iya gue itu hampir semua konten gue yang di YouTube itu tidak ada bayarannya adik-adik. Jadi bener-bener kayak kalau gue di notice brand ngirimin produk berarti kayak hello dia tahu ada gue di sini gitu. Iya. Dan dengan senang hati kita kayak justru kayak jadi portofolio gak sih? Iya. Ya kalau zaman dulu tuh lebih kayak gitu. Kalau zaman sekarang adik-adik udah lebih berani untuk kayak gue lebih worth it dibanding lo kasih tawarin barter gitu. Ngerti gak sih? Oh my god. Kayak kalau dulu tuh kita kayak ya alhamdulillah ya. Aku aja setahun tuh sama setahun video aku dibayar sama brand kayak Maybelline atau apapun itu 50.000. Terus diajak ke Bali Nggak bareng dibayar, Kak Tasya. Terus gue di storyin sama Kak Tasya. Oh ya ampun, aku tuh ngerasa kayak dikagetin oh my god. Kamu kagetin Keren ingat banget. nggak? Iya, masih ingat gak sih? Masih. lagi. Aku tuh sampai apa ya, ngomong ke yang lain, kamu tahu gak sih aku masuk story Kak Tasya. Tapi kan kita juga itu semua sukarela ya kita. Iya, nggak dibayar. Nggak ada bayaran. New York Fashion Week 2 kali juga nggak ada yang gue Tapi dibayar. no cincong kan? Apa? Nggak cincong. Iya. Maksudnya kayak kalau dulu beda sih memang ya mungkin kalau zaman sekarang udah lebih berani, lebih kritis gitu. Mungkin karena udah banyak pengalaman dan contoh-contoh ya. Kalau dulu kita kan apa banyaknya meraba-raba ya semuanya. Iya. Kayak ini gimana sih caranya red card tuh gimana sampai waktu itu gue sempet yang kayak lumayan udah besar gitu followersnya. Ternyata harga gue tuh kayak masih kalau menurut temen-temen influencer tuh kayak lu tuh ngerusak pasar kok kayak gitu. Kayak oke, gitu kan kayak segini. Ntar gak enak gue kalau segitu. Kayak ntar kalau gak ada yang nonton gimana videonya. Banyak yang gak enaknya gak sih? Iya banyak Bahkan gak sampai enaknya sekarang. bener. Kan. Pas awal-awal tuh sampai bener-bener ini lu ngerusak pasar nih kok kayak gini gitu. Jadi emang banyak ketakutan ya. Dulu tuh lebih banyak ketakutan kita. Bener. Takut gak memuaskan, takut gak ada yang nonton, takut apa sepadan gue cuman maksudnya kayak gue udah dapet produk, gue udah senang dikasih produknya, gue tinggal upload, terus gue harus dibayar sebanyak semahal itu buat apa? Jangan deh gak usah. Iya kan, kalau dulu tuh kita lebih banyak kayak gitu ya. Dulu. Iya dulu. Bahkan sekarang aku masih gak enak, misalnya ada kerja sama brand live. Aku tuh kayak nyisihin bayaran dia sekitar 1 juta 2 juta buat giveaway. Ramein kalau bisa Biar gitu. rame gitu ya, jadi ada effort. brand tuh seneng gitu. Iya benar-benar. Ya, Tapi itu bahkan bagus sampai sih, memang itu segitunya. bagus. Itu bagus lah, memang harus kayak gitu karena kayak gimana juga kan itu tanggung jawab kita ya Iya. di platform kita. Walaupun nggak semua, walaupun ya memang benar nggak bisa semudah itu semua di convert ke sales ya. Tapi kan Iya. at least kita ada usaha untuk kayak awareness. Iya. Walaupun walaupun nggak ada yang jadi nggak bisa ditransfer ke pembelian ya, seenggaknya Iya. orang brand itu dapat awareness dari kita. betul. Kalau nggak dapat awareness, enggak kontennya dapat bagus gitu lah. betul. Iya kan, kontennya menarik gitu. Tapi emang kelihatan sih bedanya orang yang angkatan dulu kayak Tasya sama mau ngomong orang sekarang kayak apa kali ya nanti heboh lagi di TikTok. Karena apa coba sekarang banyak kali orang yang memandang jadi beauty influencer itu easy money. Yes, benar. Mungkin ya. Gak mungkin, banyak valid. Berapa banyak kalian tengok di TikTok mbak-mbak corporate mau jadi influencer aja gara-gara nengok red card kita. Iya sih. Pada pindah ke situ semua. Jadi mikirnya kerjaan kita tuh gampang. Betul. Coba deh jadi Tasya Farasya kalau kerasa gampang. Tapi semua orang juga semua orang tuh banyak yang mengiranya gue mendapatkan ini semua dengan mudah sih. Ya kan? Iya. Dan gue kayak ya udah kalau emang kalian menganggapnya itu mudah ya nggak apa-apa sih. Amin deh. Ngerti gak sih? Amin aja. Cukup kita yang tahu di belakang kita ngapain aja selama ini. Dan kalau emang easy money dan emang mudah, ayo silakan. Yuk tukeran gitu. Tukeran. Padahal kok easy money. Kalau nggak passionate, ayo. Iya. Tahu ya, ini kalian asal kalian tahu aja, aku punya banyak kali kawan, aku kirim sampel aku. Dari banyak kawan itu nggak ada yang review, nggak ada yang kasih feedback ke aku, cuman dia yang ngasih feedback. Kok bisa? I don't know. Push dong. Beb gimana? Iya. Pepe gitu. Gimana gitu? Iya sih. Jadi dia emang passionate sama Iya kerjaannya. pokoknya kalau kita sih memang kelihatan banget bedanya, tapi mungkin dua-duanya ada plus minusnya. Ya, Mungkin. plusnya kita dulu, kita mungkin kayak lebih berhati-hati. Ya. Plusnya yang zaman sekarang nih lebih berani, berarti lebih berani memperjuangkan
haknya gitu. Karena untuk menghadapi orang agensi yang juga kadang-kadang seenak sendiri betul. mungkin. Banyak yang seenaknya juga gitu kan. Gue suka buset ini ditawar setengah harga. Terus ada lagi yang dikirimin PR package doang terus dikasih brief. Jujur gak gue balikin sih kalau gue yang kayak gitu. Tapi gak usah kaget. Gue sampai sekarang masih banyak yang kayak gitu. Brand ngirimin terus ngasih brief. Kayak cantik loh. Terus akhirnya gimana? Ya Balikin? Cuekin aja. Ngadi-ngadi dia ngasih brief. Ya tapi memang gitu sih. Bedanya sih itu ya. Paling berbeda. Apalagi kira-kira ya bedanya? Beda, Cak. Kayak kalau zaman sekarang tuh kita udah gak bisa yang se-autentik gak juga sih ya. Tapi bisa juga. Kita kan masih udah bisa nggak bisa review make up. Kalau dulu kan nge-review ya udah nge-review banyak yang nonton. Sekarang tuh kalau nge-review aku harus jualan suami aku dulu baru banyak yang nonton. Dulu tuh nge-review ya udah nge-review aja 10.000 likes. Sekarang tuh enggak, kalau bukan orang brewok itu nampil. Iya, enggak nongol itunya. Kalau Hanum memang bener dia mau ini dia banyak yang nonton. Ya kalau dia transisi tuh emang udah gak ada lagi lawannya. Tapi Tasya Farasya lu cantik, Cak. Ngupil aja juga yang nonton viewsnya MM-an. Astagfirullahaladzim. Aduh, enggak lah gue juga views gue juga amburadul berantakan sekarang. Masih bersama berarti ya? Masih sih begitu-begitu aja deh. Hampir gak pernah gue denger ada influencer yang bilang, enggak gue bagus gak ngaruh di gue algoritma bagus. I love TikTok dan Instagram. Kayak hampir gak ada deh yang kayak gitu. Makanya ini gue sampai ya udah deh kasian tau gak sih lo bayangin gak sih mereka udah ekspektasi laku kejual gini-gini. Boro-boro laku yang ngeklik linknya aja belum tentu ada. Kalau FYP, kalau gak FYP gimana? Sekarang kan TikTok udah ngandelinnya FYP. Kalau gak FYP gimana tuh nasib tuh brand? Ya kan? Iya sih, bener. Kasian banget gitu. Jadi seorang Tasya pun ini ya maksudnya mikirin jualan juga ya? Ya iyalah, kalau enggak ntar gimana pertanggungjawaban gue? Enggak mungkin kan ada yang kayak kita menilai dari ya udah tapi kan kamu dapat brand awareness gitu. Ya kalau gimana mau ada brand awareness kalau yang nontonnya aja gak ada? Iya sih. Dari gimana caranya? Ya harus dimaksimalin gitu. Ya adik-adik belajar. Iya kan? Ya pokoknya kita tetap harus ada tanggung jawab di situ. Bener. Dan pertanyaan terakhir, titik terendah sepanjang karir kalian. Dan your biggest achievement sepanjang karir kalian. Apa ya? Kau jawab dulu lah, aku mikir. Aku juga mikir. Apa ya? Titik terendah aku apa ya? Gak ada aku titik terendah. Titik terendah hidup aku dulu zaman miskin. Itu titik terendah sepanjang karir. Enggak karir juga, emang miskin. Sebelum berkarir justru titik terendah. Karir. Hidup susah kali, ya Allah mau beli lipstick tuh mikir. Bisa gak ya aku beli NYX FMLC, tahu gak soft matte lip cream. Tahu lagi. Ya kan, maksudnya kayak mana ya caranya. Kita karena udah pernah miskin ya Num. Jadi kayak Apa pas Instagram aku hilang kali ya? Oh iya, itu pasti sih, itu berat banget sih. Berat banget. Iya sih. Gila. Dan lo bener-bener ngejalanin itu. Iya. Kayaknya support dari ibu aku juga sih. Iya sih. Ya, rezeki gak kemana, ngapain takut gitu. Sumpah iya benar. Harus mengembalikan uang-uang brand. Yang harusnya untuk mimpi aku nih next bangun apa ya? Tapi balik modal udah dong pasti. Alhamdulillah. Paling sebulan udah balik modal ya gak? Udah beli Velfire. Alhamdulillah. Udah balik modal bahkan double pasti kan triple. Iya, ya Allah rencana Allah gak ada yang tahu. Masya Allah tabarakallah ya. Ya itu pas ngerifannya ikhlas aja. Gue tandain tuh brand-brand yang nge-refund. Ada yang sampai maksa pakai pengacara, sampai sekarang aku blok. Brandnya? Ya, All Shop. All Shop. Beauty. Sakit hati banget aku. Lagi di titik terendah, sampai dia pengen bawa pengacara. Cuman karena mau di-refund? Iya, di-refund sekitar 50 jutaan gitu. Aku sampai, aduh gimana nih. Udah balikin, ikhlas. Berarti lo tuh sekuat yang itu? penting, masalahnya tuh story-storynya udah jalan, udah di-upload semuanya. Terus, dan dia gak terima. Padahal itu udah 24 jam lebih, udah hari-hari yang lalu. Dia gak terima. Bahkan ada brand yang udah aku upload, tanpa ada, apa tuh namanya kalau misalnya ngirim itu? Insight. Kalau gak ada ya gak bakalan. Dia maunya dibalikin. Ya
Ikhlas. Berarti lo tuh bener-bener cewek kuat sih. Karena gak mungkin nih cobaan kayak gini kalau orangnya gak kuat. Ih hebat ya Hanu nih, hebat banget. Merinding gue. Di umur itu loh kamu handle itu. Iya, sampai pakai pengacara ya orang. Gila, gue baru tahu sedetail ini sekarang sih. Keren. Hebat banget. Pencapaian terbesar apa nih? Salon. Bangun rumah. Udah jadi ya? Rumah udah jadi ya? Udah. Terus aku sekarang punya pesantren. Alhamdulillah ya Allah. Makanya anak-anak yang gak mampu, yatim piatu. Sekarang udah punya 700 murid yang ngurus ibu aku. Iya. Wah gila, hebat banget. Keren. Mungkin nanti yang kita bisa tidak pernah tahu. Isi materi di situ. Kita isi eyelist tutorial aja ya. Aduh. Ya mungkin aku kalau pengen memperlihatkan, ayo guys bantu sumbangan ya atau apa ya. Ngapain? Iya. Semampunya aku aja. Benar. Selamat Gila gue salut banget sama kalian berdua. Strong independent woman ya yang ada di sini. Kita akan masuk ke tebak gambar. Kita mulai dari gambar yang pertama. Waduh. Taylor Swift. Kunci deh. Kayaknya bener. Hah? Emak Stone. Mother of Stone. Emma Stone kan? Yakin kunci. Kalau gue yang menang berarti gue Birkinnya gak ngasih buat Birkin ke siapa. Yeay. Yang ketiga. Bisa gak sih yang gak bahasa Inggris? Oh gue tahu lagi. Gue lagi nih yang jawab. Amber Heard. Yang kiri. Amber Heard. Iya kan? Aku mau jawab Amber Heard tapi itu kan pegang head. Masa Amber Heard? Heard. Iya, Gitu. Next. Gak ada yang mau apa jawabannya. Hah? Kalau gitu. Oh gue tahu lagi. Katy Perry. Yakin kunci. Kunci deh. Betul sekali. Dapat dari mana sih gambarnya? Mana ada Mimi Pridi kali ada lumba-lumba ngomong. Itu ide siapa? Next ya. Hah? Ya tahu lagi. Aduh kasih aja deh. Chelsea Islam. Oh iya. Oh Emang iya. aku lemot banget kalau suntik. Betul sekali. Yeay. Birkin tetap di lemari nih. Yang ini agak mikir nih ya. Oh. Hah? Yang kiri apa? Not balok. Musik. Musik. Selain itu. Nada. Selain itu. Lagu. Selain itu. Irama. Melodi. Dukun. Di siapa? Charlie Puth. Betul. Tangan dong. Gue kira fotonya belum ke loading. Aku malah ST12. Iya. Yang kiri apa? Jarum. Yang kanan. Poli. Bola. Jarum bol. Jarum poli. Jarum bol. Jeremy Poli. Betul. Iya, lumayan deh. Next. Bintang Gue tau kan? lagi. Bintang Emon. Ini gue gak ada main orang dalam ya. Bintang Nemo. Emon. Yang ini. Next. Susu lele. Sule. Lagi next. Gading Martin. Kunci. Kunci deh. Kunci. Betul sekali. Next. Hah? Boy William. Si pinter. Next.
Hah? Ini apa? Gampang loh. Nugget. Nugget? Besok sini. Nagita Slavina. Nugget Divina. Next. Nah, lo Chris Pati. Chris Brown. Terakhir ya. Dua lupa. Lupa. Yeay, biar bikin aku gak kemana-mana ya. Kita ada souvenir untuk semua yang hadir di Talkshow. Dan ini dia souvenirnya. Biar kalian inget hari ini terus. Oh selalu ingat. Hari Pinky-Pinky ini ya. Oh ya lucu sekali. Ada kaos. Oh my god, thank you. Ini untukmu. Lucu sekali. Terima kasih. Terima kasih Talkshow. Terima kasih kepada Lazada. Udah belajar di Lazada. Cepet nyampenya. Gratis ongkir. Tapi di Talkshow lagi. Lo perfect. Iya kan? Beri tepuk tangan dulu untuk Lazada. We love you Lazada. Dan kayak ini emang percantik juga gitu. Ya kan kayak ada yang kurang kalau gak ada Lazada di sini. Kayak Lazada harus 100 episode deh. Ya. Thank you Lazada. Oke, kita juga sekalian mau menutup aja nih Talkshow-nya. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Thank you buat Tasya and Hanum. Love you banget. Thank you. Sukses selalu. Amin ya Allah. Nanti kalau diundang lagi harus mau ya. Kita bikin transisi jamet gak sih kapan-kapan? Boleh banget. Thank you buat kalian semua. Pokoknya terima kasih banyak. Komen juga di bawah. Siapa lagi yang harus kita undang ke Talkshow episode selanjutnya. Dan thank you lagi kepada Lazada. Love you semuanya. Bye-bye. Love you Lazada.